Oke, mohon izin ini mungkin agak panjang sedikit ya. Boleh, Pak, Pertanyaannya tidak Pak apa-apa. berlipat-lipat. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Open Show, obrolan seputar pendidikan bersama saya, Mas Matul Khairiyah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang bertugas di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulung Agung. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi Bu Nunung, apa kabar? Baik, Pak, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun ya, Pak. puasa kita harus tetap produktif. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut ya Pak ya, mungkin alangkah lebih baiknya jenengan memperkenalkan diri di hadapan sahabat-sahabat edukasi supaya sahabat-sahabat edukasi dapat mengenal Bapak lebih jauh. Monggo Pak. Terima kasih, saya Subagio, pengawas SMK untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian bertugas di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Biasanya disebut dengan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung, tapi wilayahnya menyangkut Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Demikian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perkenalan kita saat ini. Nah, bagi sahabat-sahabat Open Show yang ingin mengenal Bapak Subagio lebih dalam lagi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oh, saya bercanda, Pak. Nah, hari ini kan Hari Pendidikan Nasional ya, Pak ya. Iya. Nah, untuk Hari Pendidikan Nasional ini kita akan mengusung tema tentang pendidikan, Pak. Di mana pendidikan itu berkait dengan pendidikan SMK masa kini. Nah, yang terkait dengan kurikulum merdeka juga tentunya. Nah, menurut Bapak, kira-kira pendidikan SMK itu pendidikan yang seperti apa ya, Pak? Oke, untuk pendidikan SMK atau sebut saja SMK, ini kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas, di sana dinyatakan bahwa SMK itu adalah satuan pendidikan dengan jenjang menengah yang mana menyelenggarakan pendidikan kejuruan itu untuk SMK, sehingga nanti tanda petik berbeda dengan SMA. Nah, karena sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan, tentunya nanti hasil lulusannya kita sebut biasanya dengan istilah output, kemudian dilanjutkan outcome dan impact. Itu adalah mempersiapkan lulusan yang utamanya siap bekerja, di samping juga siap berwirausaha dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa melanjutkan. Itu yang dimaksud dengan SMK menurut Undang-Undang Nomor 20 23. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kemudian kalau nanti lulusan SMK itu berarti langsung diarahkan ke bekerja, Pak ya? Harusnya begitu, tapi tidak selalu begitu. Itulah bedanya antara SMA dan SMK. Kalau SMK memang mohon maaf ya, bukan melemahkan yang lain, bukan, tapi memang SMK punya sisi lebih. Lulusan dari SMK itu nanti sering kita sebut dengan istilah BMW. Itu artinya berwirausaha, kemudian bekerja dan melanjutkan. Tapi utamanya memang SMK itu dipersiapkan untuk bekerja, satu, kemudian kedua wirausaha. Artinya akan dilahirkan teknisi-teknisi muda dan juga wirausahawan muda. Namun kelebihannya tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Nah, ini kan di wilayah Tulungagung kan banyak sekali muncul SMK-SMK baru ya, Pak ya. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak terhadap hal tersebut, terhadap banyaknya kemunculan SMK di Tulungagung ini, Pak? Kalau menurut saya itu baik-baik saja, baik menurut saya, asalkan SMK yang baru ini proses pendiriannya sesuai prosedur. Artinya
untuk mendirikan sebuah SMK ini harus didukung dengan sarpras yang kuat. Misalnya bengkel, kemudian hubungan DUDI yang kuat, IDUKA. Karena SMK itu identik dengan kedua hal tersebut, bengkel dan IDUKA. Tanpa kedua itu, maka nanti bisa masuk kategori pembohongan publik karena mereka belajarnya harus didukung dengan sarpras yang kuat, pelatihan yang kuat, bengkel yang kuat, kemudian juga dukungan dunia usaha dan dunia industri yang kuat, sehingga berpeluang nanti akan menghasilkan lulusan yang tadi siap bekerja, siap berusaha. Nah, jenengan kan sebagai pengawas dari SMKNU juga ya Pak ya? Inggih. Kira-kira menurut jenengan bagaimana perkembangan dari SMKNU mulai dari berdiri hingga saat ini Pak? Saya harus menjawab jujur ya. Iya, enggak apa-apa Pak. Oke. Monggo. Kalau menurut apa yang saya ketahui selama menjadi pembina dari SMKNU, disebut sudah sesuai juga belum. Namun saya punya sudut pandang lain terkait dengan SMKNU, yaitu bahwa di sini saya mendapatkan etikat baik dari seluruh warga sekolah, kinerja, semangat, motivasi yang kuat. Ini saya menjadi punya harapan yang besar bahwa ke depan SMKNU akan bisa memberikan layanan yang makin baik kepada masyarakat, termasuk kualitasnya. Nah, apalagi untuk ini perlu tahu juga Bapak Ibu yang lain atau adik-adik SMP bahwa SMKNU ini punya karakteristik satuan pendidikan yang tidak banyak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain, yaitu masalah ke-NU-annya. Nah, ini yang menjadi daya tarik dari masyarakat tentang kekuatan karakteristik dari SMKNU, dan itu bisa menjadi bahan atau input yang bagus untuk ke depan, sehingga diharapkan nanti akan menghasilkan lulusan yang benar-benar siap bekerja, siap berwirausaha, dan tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau saya lihat dari produk-produk anak-anak yang di sini lumayan bagus dan punya progres yang ke depan makin baik. Tapi kita tetap berjuang untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan dipicu dengan munculnya SMK baru, tentunya ini juga menjadi motivasi bagi kita semua. Motivasi untuk terus bergerak, untuk terus berjuang, untuk terus bisa memberikan layanan dan kualitas yang terbaik, dan pada akhirnya akan muncul impact dari masyarakat, kepercayaan dari masyarakat untuk untuk melihat bahwa mengakui bahwa SMKNU ini memang patut untuk diperhitungkan, tidak sekedar di wilayah Tulungagung tapi juga tingkat provinsi maupun bahkan nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian menurut Bapak ini Pak ya, apakah pendidikan di SMK itu sudah sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantoro? Lebih lanjut lagi, bagaimana pendapat Bapak terkait pemberlakuan kurikulum merdeka, Pak? Oke. Mohon izin, ini mungkin agak panjang sedikit ya. Enggak, Pertanyaannya Pak, kok berlipat-lipatnya. Kalau sudah sesuai atau belum dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, dalam tanda petik kata kecilnya atau kata kuncinya adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro, bisa disebut belum. Namun ke depan ini sejak Mas Menteri menggalakkan kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro yang nanti secara sederhana
kita sebut dengan pemberlakuan pembelajaran yang memerdekakan, atau katakanlah sebut saja dengan istilah merdeka belajar. Nah, di sana terbuka harapan yang besar sehingga SMK ini nanti bisa mencapai capaian yang disebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau sejauh ini setahu saya memang kita sudah menerapkan sejak dulu, namun masih perbagian tuh hanya sebagian bukan secara keseluruhan, bukan secara keseluruhan. Padahal kalau kita melihat atau mengingat semboyan dari Ki Hajar Dewantara ing ngaso sung tulodo, kemudian yang kedua ing madya mangun karso dan tutwuri handayani, kita nggak boleh lupa yang semboyan ketiga itu jadi logo ya, logo dari dinas kementerian, dari Kementerian Pendidikan, jadi logo. Sehingga kadang malah kita terabaikan, kenapa ya yang digunakan sebagai logo itu yang tutwuri handayani bukan yang lain. Nah, itu nanti kaitannya di sini mengenai kesesuaian dari apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan pendidikan di SMK, bahkan juga yang lainnya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tutwuri handayani bermakna di sana kita sebagai pendidik itu tugasnya, fungsinya, perannya itu adalah menuntun. Kalau bahasa lamanya, bahasa Jawanya yang sering digunakan di sana dulu disebut dengan among. Menuntun di sini artinya kita memberikan ruang atau membiarkan anak-anak untuk tumbuh kembang, menemukan dirinya, kemudian menentukan juga pilihannya. Sehingga pendidikan di sini, tugas kita sebagai pendidik bukan memberikan paksaan-paksaan, tapi hanya memberikan bimbingan dan menuntun sesuai dengan kodratnya, bisa disebut begitu. Kalau bahasa di sana disebut, dibedakan ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman itu. Nah, dari sana nanti kita sebagai pendidik tentunya juga sebagai agen perubahan dalam transformasi pendidikan yang mengarah pada lahirnya atau terwujudnya merdeka belajar. Maka tutwuri handayani ini sangat penting perannya, kita sebagai pembimbing, sebagai penuntun dari mereka dengan memberikan mereka para peserta didik atau siswa itu belajar sesuai kebutuhannya, itu sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian di sana nanti kalau kita pakai istilah yang agak keren juga menyediakan atau melayani atau memfasilitasi yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi mereka itu memang belajar sesuai fashionnya, sesuai keinginannya, sesuai kebutuhannya. Nah, sehingga tugas kita itu hanya menemani, kemudian membantu untuk menggali potensi-potensi yang belum tampak dari diri mereka. Sehingga kita nggak bisa menyamakan semua siswa, harus pintar matematika semua, harus 90 semua. Tidak bisa seperti itu. Bahkan dalam satu jurusan pun, ini mereka juga seiring perjalanan waktu bisa menemukan sesuatu. Oh, saya kok pengen seperti ini. Nah, di sana di kurikulum Merdeka ini disediakan yang namanya mapel pilihan selama kelas 11 dan 12. Sehingga misalnya kalau dia jurusan elektronika misalnya, kemudian dia menemukan ternyata senang di dalam fotografer, bisa dia mengambil pilihan itu selama kelas 11 12 berarti sekitar 4 semester, lumayan itu untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya, sehingga mereka bisa belajar sesuai fashionnya. Kalau sudah sesuai fashionnya, maka nanti belajar itu sudah menjadi kebutuhannya. Tugas kita membangun mindset mereka agar mereka itu belajar bukan sebagai kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhannya.
ibaratnya seperti kebutuhan makan dan minum pada saat haus dan lapar. Coba bayangkan, kalau kita haus dan lapar, haruskah dipaksa-paksa untuk makan dan minum? Tidak kan? Nah, berarti makan dan minumnya dengan senang hati, dengan ikhlas. Itu yang dimaksud dengan mereka nanti belajar pada situasi student well-being. Merasa nyaman, merasa aman, kemudian merasa senang, sehingga nanti para orang tua itu curhatnya ke kita yang biasanya marah-marah pada anaknya, belajar, sekolah nggak mau belajar, main terus, game terus dan seterusnya. Nah, itu menjadi berubah nanti kalau itu sudah terbangun. Berubah begini, nah coba istirahat dulu sebentar ya nak ya, nanti belajarnya dilanjutkan. Itu kalau dalam mindset siswa itu sudah terbangun bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya seperti yang disampaikan Pak Wikan itu mengistilahkannya, kalau saya boleh meminjam bahasanya Pak Wikan ya, indikator bahwa nanti Merdeka Belajar itu sudah dalam capaian genggaman, itu siswa kita itu bisa dilihat ketika berangkat sekolah mereka tampak gembira, senang ketika berangkat. Ketika pulang dia sedih. Kenapa sedih? Karena dia harus meninggalkan situasi belajar yang nyaman tadi, pengennya belajar terus. Nah, ke depan kalau itu sudah tercipta, maka Indonesia akan bisa diharapkan seperti yang kita inginkan pada tahun 2045 itu. Indonesia emas itu. Wah, berkompeten, punya nilai bersaing, punya daya saing yang tinggi di era global. Kalau belum sampai itu, kita masih sulit, karena di luar negeri mereka sudah demikian pesatnya, kemauan untuk belajar itu sudah tidak lagi dipaksa-paksa. Mereka sudah datang dari dirinya sendiri. Jadi benar adanya bahwa ini yang kita inginkan, yang disampaikan oleh, yang diangkat kembali oleh Mas Nadiem, yaitu tentang konsep merdeka belajar. Jadi mereka belajar sesuai passionnya, mereka belajar sesuai kebutuhannya, bahkan belajar itu menjadi kebutuhannya, sehingga nanti akan lahir siswa-siswa yang berkualitas dan kompeten. Nah, itu sebagian kecil saja dari yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Lebih lanjut nanti kurikulum merdeka untuk SMK kita kenal dengan istilah kurikulum SMK PK. Jadi kurang lebih semacam itu kalau tentang kurikulum merdeka, yang mau tidak mau, karena memang banyak sisi positifnya, harus kita dukung. Kita mulai dari tahun ini, tidak usah menunggu tahun 2024. Oh, berarti sebenarnya di tahun ini sudah diperbolehkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Bahkan ya, Pak, tidak diperbolehkan, Ibu, dihimbau, dianjurkan. Dihimbau. Karena memang ada sisi bagusnya tadi. Sisi bagusnya itu adalah memberikan lingkungan, situasi pembelajaran yang merdeka tadi, memerdekakan tadi, pendidikan yang memerdekakan, atau kita kenal dengan istilah yang ringkas lah, merdeka belajar. Tapi merdeka belajar dengan definisi yang benar, nggih. Karena banyak sekali di luar sana mengambil definisi ya semau-maunya, monggo lah itu. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita harus tahu definisi yang benar tentang merdeka belajar. Nah, kemudian kalau untuk terkait sekolah yang akan memberlakukan kurikulum merdeka ini, Pak, ya, ini apakah ada tahapan atau persyaratan sekolahnya harus seperti apa, bagaimana, atau memang semuanya boleh memberlakukan kurikulum merdeka ini? Untuk semua jenjang itu dihimbau untuk menerapkan kurikulum merdeka. Hanya saja bedanya ya, kalau untuk SMK nanti lebih mudah kita sebut dengan kurikulum SMK kurikulum SMK PK, karena memang banyak beberapa hal ya yang agak berbeda dengan jenjang pendidikan yang lain. Kemudian untuk SMK khususnya memang ada di sana ditentukan oleh pemerintah untuk dilahirkan ya, diangkat
dibiayai oleh pemerintah dengan program SMKPK yang tentunya ya menerapkan kurikulum merdeka loh. Iya. Tapi karena memang terbatas, jadi dana anggaran pemerintah terbatas. Nah, di sini diberikan peluang atau tawaran untuk melaksanakannya secara mandiri melalui pendaftaran. Nah, di sana nanti ada pilihan dari hasil survei, nanti ada rekomendasi dari sana, sekolah A, B, C ini masuk pada option 1 atau option 2 atau option 3. Option 1 itu tetap menggunakan kurikulum K13 namun mengambil hal-hal yang bisa diterapkan. Contohnya hal-hal dari Kurmer yang bisa diterapkan itu ya pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian juga misalnya menerapkan, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Karena untuk yang kebijakan yang baru ini, tujuan pendidikan nasional yang ada pada Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 itu dipertegas atau diperjelas menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu semacam potret atau gambaran profil pelajar Indonesia yang mewujudkan ke depannya pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan karakter atau sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang bisa diterapkan pada option 1 tadi, proyek profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, dan juga bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi, karena itu yang membekali kita untuk memberikan suasana atau situasi pembelajaran yang memerdekakan. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Kemudian tadi kan jenengan menyinggung tentang SMKPK Pak ya. Inggih. Itu SMKPK itu kepanjangannya apa ya Pak kira-kira? SMKPK itu SMK Pusat Keunggulan. Itu sebuah program saja Bu Nanu. Dulu awalnya program itu dimulai dengan sebutan SMK COE. COE itu COE, Center of Excellence. Kalau diterjemahkan sebenarnya di Indonesia kan ya pusat keunggulan juga. Kemudian di tahap berikutnya muncul lagi program yang namanya program SMK PK, namanya bukan COI, tapi sebenarnya itu lanjutannya saja. Saya juga nggak tahu ya kenapa wong itu cuma terjemahannya atau memang dalam membuat sebuah program itu memang harus berlainan atau bagaimana, tidak tahu. Hanya saja pada SMK PK ini ada beberapa tahapan. Bahkan ini sudah ada lagi perkembangan program yang baru disebut dengan SMK PK apa ya? PK Pemadanan. Nah, itu PK Pemadanan ini mempertegas dari SMK PK. Ciri khasnya kalau SMK PK itu hubungan DU-DI-nya itu sudah sangat kuat. Nah, kemudian proses pembelajarannya itu sudah mengarah pada proyek dan TEVA. Jadi bukan proyek-proyekan, bukan TEVA-TEVAnan. Bisa dipahami ya yang saya maksud, karena selama ini kami sudah memberlakukan pembelajaran berbasis proyek, tapi ketika dilihat itu proyek-proyekan, TEVA-TEVAnan. Tapi kalau di SMKPK memang betul-betul TEVA dan memang betul-betul proyek. Nah, kemudian itu diperkuat pada SMK PK Pemadanan. Nah, itulah yang nanti menjadi pembeda antara salah satu pembeda antara SMA dan SMK. Pembelajarannya kalau SMA itu kan hanya berupa teori atau konsep ya. Mungkin sekitar 80%-an lah hanya teori. Memang mereka dipersiapkan untuk melanjutkan. Sedangkan untuk SMK ini kejuruan, ini bisa disebut 70% itu praktek. Karena memang ke depan dia dipersiapkan untuk bekerja dan berwirausaha. Sehingga pembelajarannya pun juga berbeda. Pembelajaran pada SMK itu diutamakan
berbasis project dan berbasis TEVA. Jadi DUDI yang ada di luar sana itu seakan-akan ditarik ke sini. Jadi ketika lingkungan dia praktek bekerja, membuat proyek dan seterusnya, itu memang dibuat situasinya seperti situasi dunia usaha dan dunia industri. Memang dibuat seperti itu. Sehingga mereka ketika dilepas nanti, itu memang sudah betul-betul siap untuk bekerja dan juga siap untuk berwirausaha. Nah, itu bedanya. Kemudian juga yang menjadi pembeda ciri khas ya, perbedaan antara SMA dan SMK itu ini, di SMK itu ada magang, SMA nggak ada. Di SMK itu ada hubungan kerjasama DUDI yang betulan, meskipun di SMA juga ada ya hubungan kerjasama itu. Tapi kalau di SMA memang betul-betul, karena di sana nanti cakupan dari MOU-nya itu bisa magang, rekrutmen, kemudian guru tamu, kemudian juga guru magang. Nah, jadi memang betul-betul kita memberikan lingkungan belajar yang sebut saja kalau nggak sama ya setara dengan lingkungan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kalau proyek berarti memang ya seperti di sekolah kita ini kan dihasilkan bermacam-macam produk loh. Bisa produk jasa, bisa produk hasil. Nah, itu nanti masyarakat akan tahu kalau anak-anaknya sekolah di SMK pasti dia bisa menghasilkan sesuatu, bisa memproduk sesuatu, juga bisa punya kemampuan berwirausaha. Artinya kalau lulus SMK itu mereka tidak sekedar membawa ijazah, tapi dia juga punya keterampilan. Bisa disebut nanti SMK itu memang melahirkan teknisi-teknisi muda, di samping juga wirausahawan muda. Tapi juga kelebihannya yang tidak kalah dengan SMA, juga mereka siap kok untuk bertanding memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak sedikit, cukup banyak yang mereka bisa masuk di perguruan tinggi negeri melalui seleksi juga, tidak sekedar melalui jalur prestasi, tapi juga melalui seleksi SBMPTN. Kalau sekarang namanya apa saya lupa itu. Jadi juga melalui seleksi mereka mampu kok bersaing dengan SMA ketika mereka menginginkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang mau saya tanyakan, tadi kan jenengan membahas tentang kalau di kurikulum Merdeka ya, seumpama anak itu tadi sudah kelas 10-nya itu mengambil jurusan TKJ misalkan, tapi ketika dia sudah masuk sekolah, dia merasa bahwa dia itu lebih passionnya itu lebih ke videografi, berarti dia bisa pindah jurusan begitu Pak maksudnya? Sebenarnya kalau pindah jurusan itu bisa, namun ada namunnya. Perlu ada beberapa hal prosedur yang harus dilalui, matrikulasi dan sebagainya. Kalau saran saya kalau memang itu sudah masuk TKJ pengen apa tadi? Videografi. Itu bisa mengambil pilihan. Memang ada di situ mapel pilihan. Mapel pilihan ngambil itu saja. 4 semester saya kira sudah cukup lumayan loh itu. 4 semester mengikuti mapel pilihan itu. Karena di struktur kurikulum yang baru di sana disediakan yang namanya mapel pilihan. Tapi dimulai pada kelas 11. Iya. Nah, ini terkait yang saya baca sekilas-kilas ya Pak ya. Kalau di kurikulum 13 itu kan lebih berbasis teks ya. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka itu berbasis proyek. Jadi nanti untuk semuanya itu ada proyeknya ya Pak. Meskipun kalau SMK pasti ada proyeknya. Berarti kalau untuk SMA sendiri nanti juga ada proyeknya gitu. Bagusnya begitu. Minimal di bagian P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memang di sana diwajibkan dengan proyek. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mapel-mapel yang lain juga menggunakan itu. Karena dengan kita menggunakan berbasis proyek itu banyak manfaatnya. Berbasis proyek itu bisa lintas mapel, sehingga antar guru mapel ini bisa saling kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ini nanti hasilnya akan lebih bagus kalau proyek.
memang diharapkan seperti itu. Makin sering melakukan proyek, kemandirian siswa juga makin bagus. Kemudian untuk membangun atau memperkuat daya nalar kritis mereka juga lebih bagus dibandingkan hanya menerima saja. Mereka kan diberikan ruang untuk eksplor diri dalam bimbingan gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian harapan Bapak ini ya untuk pendidikan kedepannya dengan pemberlakuan kurikulum merdeka ini Pak. Harapan Bapak pendidikan Indonesia kedepannya, khususnya SMK, melalui pemberlakuan kurikulum merdeka yang sekarang Pak. Kalau saya sih menaruh harapan yang besar bahwa nanti ke depan kalau memang kurikulum merdeka ini bisa diterapkan sesuai ketentuan, itu nanti akan terbangun mindset siswa yang luar biasa, yaitu mindsetnya bahwa belajar itu sebuah kebutuhan. Nah, mereka akan belajar dengan nyaman tanpa paksaan, dan kalau belajar dengan nyaman tanpa paksaan itu lebih berarti atau lebih bermakna. Misalnya kalau misalnya siswa itu mempelajari membaca teks 5 menit saja tapi dengan sukarela, ini hasilnya nanti akan lebih bagus dibandingkan dia belajar atau membaca 20 menit tapi dalam situasi paksaan. Nah, khusus untuk SMK, tentunya saya berharap pembelajarannya nanti yang terkait dengan penerapan berbasis proyek dan TEVA itu bisa dilakukan sesuai ketentuan. Saya ulangi lagi, bukan TEVA-TEVAan, bukan proyek-proyekan asal jalan, bukan seperti itu yang diinginkan. Tapi memang betul-betul kita kalau TEVA memang harus dalam pantauan keterlibatan dari dunia usaha dan industri. Kalau proyek kan bisa berdasarkan pesanan, kita lakukan sendiri di sekolah berdasarkan pesanan yang ada. Itu memang ada perbedaan antara proyek dengan TEVA. Sehingga kalau itu berjalan, maka nanti harapannya kualitas SMK itu semakin baik, sehingga stigma yang muncul belakangan ini bisa akan tercover lah. Seperti halnya kita sering ya mendengar bahwa SMK itu penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Nah itu seringkali kita mendengar begitu, dan itu monggo bagi saya sah-sah saja. Memang SMK itu diciptakan, diselenggarakan kan memang tujuan utamanya bekerja dan berwirausaha. Kalau disampaikan hasil dari kajian, ditemukan data bahwa penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia itu adalah lulusan SMK. Nah, ini sebenarnya saya bisa menerima, tapi satu sisi saya juga kurang bisa menerima, karena bisa jadi yang tercatat dalam data di sana adalah tentang kepekerjaannya, sehingga mereka yang berwirausaha tidak terdeteksi atau tercover pada instrumen dalam pencarian data. Karena faktanya yang saya temukan sehari-hari itu, meskipun dia tidak bekerja di pabrik ini, nggak bekerja di sana, berarti kan kalau bekerja di pabrik ini, bekerja di pabrik sana, itu kan tercatat ya datanya kalau dalam survei. Tapi kalau mereka berwirausaha, nah ini banyak yang tidak tercatat, sehingga seakan-akan ya pengangguran terbesar disumbang oleh lulusan SMK, sehingga untuk memvalidasi dari statement tersebut tentunya perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam dan komprehensif. Karena memang lulusan SMK itu tidak hanya tanda petik bekerja, tapi juga malah tuntutan kita kalau bisa dia menciptakan lapangan kerja. Dengan kata lain berwirausaha, itu yang seringkali belum tercatat. Sehingga mungkin ke depan perlu dalam menyusun kajian lebih juga memperhitungkan hal itu.
sehingga stigma bahwa penyumbang pengangguran terbesar itu bukan lagi lulusan SMK. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi, Binana, monggo. Oke, sudah cukup pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak ya, terima kasih banyak Sama-sama. sudah bersedia hadir di podcast kami, di podcast SMKNU Tulungagung ini. Untuk sahabat edukasi, terima kasih telah menyaksikan dan semoga perbincangan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.